Naturalisasi mulu, nggak percaya talenta lokal ya? Barangkali itu jadi contoh kecil dari respons penggemar sepak bola tanah air yang belum bisa berdamai dengan pola pengembangan timnas Indonesia. Di era Sinteyong, PSSI memang sedang gencar melakukan naturalisasi untuk meningkatkan level permainan timnas Indonesia. Pro dan kontra pun terjadi. Banyak yang mendukung, tapi tak sedikit juga yang menyayangkan. Namun, apabila dilihat dari berbagai aspek, pemain-pemain naturalisasi era Coach Shin berbeda dari pemain-pemain yang dulu. Mereka mampu meningkatkan level permainan tim. Mau bukti? Berikut adalah pemain naturalisasi yang sukses di tim nasional Indonesia. Pemain naturalisasi pertama dimulai dari Mark Klok. Tak mudah bagi pemain yang kini membela Persib Bandung itu untuk mendapat status WNI. Klok sempat kesulitan untuk membuktikan garis keturunannya dan harus menunggu beberapa bulan agar memenuhi syarat tinggal 5 tahun di Indonesia. Itu pula yang membuat debutnya bersama timnas Indonesia sempat tertunda. Namun setelah proses naturalisasi rampung dan dirinya resmi menjadi WNI, Klok langsung menjadi andalan Sinteyong di lini tengah timnas Indonesia. Menariknya, Klok bukan hanya jadi andalan di timnas senior saja, ia juga pernah membela timnas U23 di ajang SEA Games pada tahun 2022. Ditunjuk untuk mengisi slot pemain senior, Klok membantu skuad Garuda meraih medali perunggu di kompetisi tersebut. Setelah itu peran Klok di skema permainan Sinteyong cukup krusial, posisinya sebagai gelandang bertahan hampir tak tergantikan. Kekuatan utama Klok adalah umpan jauh yang akurat. Maka dari itu ia ditunjuk sebagai eksekutor tendangan bebas jarak menengah. Selain itu ia juga piawai mengatur tempo permainan. Biasanya ia diduetkan dengan gelandang-gelandang yang lebih kreatif seperti Ricky Kambuaya. Sejak debut di tahun 2022, Klok ini sudah mengantongi 17 caps bersama timnas Indonesia. Pemain selanjutnya adalah Elkan Bagot. Nama yang satu ini bakal jadi perdebatan apakah dirinya berstatus pemain asing yang dinaturalisasi atau bukan. Bagot memang lahir dan besar di Inggris, tapi ia memiliki darah Indonesia dari orang tuanya. Menurut Dirjen Dukcapil, Zudan Arif Fakrullah, pemain Ipswich tahun itu tak melewati proses naturalisasi. Bagot dianggap langsung memilih warga negara Indonesia mengikuti sang ibu yang memang berkewarganegaraan Indonesia. Keputusan itu diambil Bagot saat usianya sudah 18 tahun, jadi legal secara hukum. Status Bagot di timnas Indonesia lebih tepat disebut sebagai pemain keturunan ketimbang pemain naturalisasi. Keputusannya untuk menjadi WNI pun disambut baik oleh masyarakat Indonesia dan pelatih timnas Indonesia Sinteyong. Bagot jadi tambahan amunisi yang sempurna bagi lini bertahan Indonesia. Postur Bagot juga sangat mendukung, memiliki tinggi 1,96 meter, pemain berusia 21 tahun itu jadi andalan timnas Indonesia dalam duel udara. Tak cuma itu, Bagot juga piawai soal distribusi bola. Mengandalkan kaki kiri, Bagot memiliki jangkauan umpan yang sangat luas. Keberadaannya telah menghilangkan stigma kalau pemain-pemain Indonesia itu pendek dan selalu kalah duel dengan pemain lawan. Masih di sektor pertahanan, Sinteyong dan PSSI berhasil menaturalisasi pemain grade A Jordi Amat. Pengalaman dari pemain yang satu ini sudah tak bisa diragukan lagi. Pemain keturunan Spanyol ini pernah bermain di level tertinggi di Liga Inggris, Liga Spanyol, dan Liga Belgia. Mengantongi status WNI sejak tahun 2022, Jordi Amat menjadi pemimpin di lini bertahan timnas Indonesia. Kehadirannya mampu menggantikan peran Fahrudin Arianto yang mulai mengalami penurunan performa karena tergerus usia. Ya, bisa dibilang Amat merupakan peningkatan level dari Fahrudin. Selain pandai membaca permainan, Amat juga piawai dalam distribusi bola. Kita bisa lihat beberapa hari lalu videonya di Johor Darul Ta'zim sempat viral. Video itu menampilkan umpan-umpan jarak jauh Amat yang membelah pertahanan lawan. Kemampuannya ini dapat menambah variasi serangan timnas Indonesia. Peran Jordi Amat diharapkan akan jauh lebih besar dari itu. Dengan segudang pengalamannya, PSSI berharap ia bisa membagikan ilmu berharga pada pemain-pemain muda Indonesia. Kini, ia sudah mengantongi 8 caps dengan catatan 1 gol bersama timnas Indonesia.
Sandy Walsh tak boleh dilewatkan dari daftar ini. Pemain Kevin McClellan itu telah lama dikaitkan dengan timnas Indonesia. Ia bahkan sudah ngode-ngode ingin dinaturalisasi dengan cara menggunakan beberapa atribut bernuansa Indonesia ketika sedang berlaga sejak 7 tahun lalu. Wow! Selain komitmennya, fleksibilitas di lapangan dan daya jelajah yang tinggi jadi keunggulan yang bikin Sinteyong akhirnya menyetujui proses naturalisasi Sandy Walsh. Pemain kelahiran Brussels, Belgia itu memang bisa bermain di berbagai posisi. Tercatat, ia bisa memainkan peran sebagai bek sayap, bek tengah, dan gelandang bertahan. Meski baru mencatatkan 3 kali penampilan untuk timnas Indonesia, kontribusinya dinilai cukup mengesankan. Permainannya di lini bertahan dan kepiawaiannya dalam membantu serangan memiliki level yang berbeda dibandingkan dengan pemain lokal. Ketenangan dan pengambilan keputusannya sangat baik. Selanjutnya ada 2 pemain muda penuh potensi, salah satunya ada Ivar Jenner. Sang gelandang sebetulnya diproyeksikan sebagai pemain yang akan memperkuat timnas Indonesia U20 di Piala Dunia U20. Sayangnya turnamen itu batal digelar di Indonesia. Meski begitu, Jenner tetap berkomitmen untuk membela timnas Indonesia. Jenner sendiri memiliki gaya bermain yang menarik, pergerakannya simple tapi terukur. Jenner juga tergolong pemain yang kreatif. Kita bisa melihat bagaimana kualitas umpannya saat bermain di Jong Utrecht dan timnas Indonesia. Di level timnas senior, Jenner memang belum berbicara banyak. Namun di kelompok umur, Jenner cukup diandalkan oleh Sinteyong. Contohnya saja saat membela timnas Indonesia U23 di ajang kualifikasi Piala Asia U23. Tampil di 2 laga melawan Chinese Taipei dan Turkmenistan, Jenner jadi sorotan. Ia bahkan mencatatkan 2 assist dan 1 gol. Umpan-umpan dan pergerakannya di lini tengah membantu tim untuk menciptakan peluang. Selain itu, ia juga berani untuk melakukan tendangan spekulasi dari luar kotak penalti. Di usia yang masih 19 tahun, Jenner memiliki kepercayaan yang sangat tinggi. Ia diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi skuad Garuda di masa yang akan datang. Terakhir ada Rafael Struijk, pemain yang dinaturalisasi bareng Ivar Jenner ini sama-sama diproyeksikan untuk Piala Dunia U20. Meski tak jadi bermain di ajang itu, Struijk masih berkomitmen untuk memilih timnas Indonesia ketimbang Belanda. Struijk memiliki darah Indonesia dari kedua orang tua. Sang ayah, Brian Struijk, adalah warga negara Belanda keturunan Indonesia. Ibu Brian atau nenek Rafael yang bernama Eleonora Fredrika Rinsma Struijk lahir di Semarang. Sementara ibunda Struijk, Soraya Norali Sudito, memiliki darah keturunan Suriname dan Jawa. Pemain berusia 20 tahun itu sering mendapat pujian saat tampil dengan seragam tim nasional Indonesia. Rafael dinilai sebagai penyerang yang tak kenal lelah. Ia memiliki daya jelajah yang luas dan tak segan melakukan duel-duel keras untuk membongkar pertahanan lawan. Selain itu, Struijk juga kreatif di lini depan. Pergerakan tanpa bolanya bisa memancing pemain lawan sekaligus menciptakan ruang bagi rekan-rekan satu tim. Telah mencatatkan 5 penampilan di semua jenjang umur tim nasional Indonesia, Rafael sudah mencetak 1 gol.